Belum kah? Sudah ya? Sudah silakan. Sudah. Salam semuanya, ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang Salam. ganteng, luar Halo. biasa ya. Saya pertama Halo. tentu berterima kasih untuk jadwal. Sepertinya sedikit saya mengganggu jadwal loh. Minggu kemarin nggak bisa karena saya ada pelayanan ke eh, Lombok. Lombok. Ya, setelah itu eh, kemarin kami ada komunikasi dengan Ibu Ketua, suruh ini saya bilang, aduh ini nggak bisa loh, saya sendiri single factor gitu ya. Saya minta maaf, tapi puji Tuhan udah mau diambil alih oleh Bandung, tapi tidak seperti pikiran kita selalu, rencana kita ada baik dan bagus, tetapi ternyata Bu Yola juga ada kendala sedang di perjalanan, luar biasa, tidak ada waktu yang tidak baik, siap tidak baik, baik tidak baik waktunya. Ibu Demi yang jauh, nun jauh di sana ya, di ujung timur sana, bisa memimpin kita. Puji Tuhan Ibu yang hebat ini, luar biasa ya. Saya berterima kasih untuk Bandung dan Ibu yang dari Dobo untuk ambil alih pujian penyembahan. Saya senang kalau kita ketemu, mungkin udah banyak juga yang sepertinya seperti wajah asing gitu ya, karena terlalu lama saya nggak hadir ya, mohon maaf. Tapi masih diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Salam Pak Bambang. Ya, puji Tuhan. Eh, Malam hari ini kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan, nanti saya ambil dari 3 ayat, yaitu Yosua 1 ayat 9, 2 Tawarikh 15 ayat 7, dan Yesaya 41 ayat 3. Saat ini, bangsa kita, keluarga kita, lingkungan kita sedang tidak baik-baik. Nah, maksudnya cuaca, di mana-mana ada tanah longsor, di mana-mana ada kebakaran, di mana-mana ada pertikaian, di mana ada bunuh diri segala macam, itu semua boleh kita katakan sedang tidak baik-baik. Itulah tantangan bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang benar di dalam lingkungan seperti itu, sanggup nggak kita untuk bersama-sama melihat itu ada rancangan rencana Tuhan yang terbaik. Baik, saya akan baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kita mendengar ya. Ya, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, seperti kita tahu saudaraku, kalau kita khususnya ibu-ibu nih, apalagi yang Sumatera ya, kalau namanya buah, oh itu di Sumatera paling bagus dan paling banyak ya. Dan kita tahu kalau buah itu, kalau ibu-ibu yang biasa ke pasar, kita tahu ngelihat buah itu di foto enggak, matang di pohon atau enggak. Terus kita tahu kalau enggak matang di pohon, kalau ketika kita makan, dia agak kecut gitu loh. Tidak puas kita memakannya gitu. Jadi kalau kecut dia tentu kita bereaksi, muka kita pun cemberut, air liur kita bisa keluar, ada ekspresi yang keluar dari dari tubuh kita. Demikian kadang kita hidup ini seperti tadi diingatkan kepada kita, apapun kondisi kita, walaupun sedang tidak baik-baik, mungkin kita nggak bisa menutup mata ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan sekarang, anak hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang besar, yang kecil, tidak, kita nggak boleh menutup mata. Itu yang sedang tidak baik-baik saat ini. Jadi ketika kita melihat itu tantangan di tengah gereja kita, di tengah keluarga kita, bisakah kita menjadi buah yang manis, masih kelihatan licin dia, mengkilat dia, enggak kecut hati kita, masih bisakah kita tersenyum? Nah, di sini tadi dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ketika kita mengalami ada tantangan, ada masalah, mungkin jemaat dengan jemaat, mungkin gembala dengan pengerja. Di sana dikatakan, janganlah kecut dan tawar hatimu. Terlalu sering kita, kalau kita melihat masalah, sudah selesailah ini. Sudah tamatlah riwayatnya ini. Nah, saya bisa sedikit ya, saya terlalu sering, karena walaupun sudah hampir 2 tahun almarhum uh, Pak Pak Pendeta Semiring tidak bersama ya. Tantangan ini dulu dan sekarang sama saja.
baik di tengah keluarga, baik di dalam lingkungan, baik di tengah gereja gitu ya, itu ngeri-ngeri sedap. Eh, Sering juga membuat tawar hati, sering juga membuat kecut. Tetapi kalau kita berserah, di sini kata, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita pegang janji firman Tuhan, apapun yang sedang kita alami, baik kita kelimpahan, baik kekurangan, baik sehat, baik sakit, baik di dalam eh, kondisi finansial kita yang sedang tidak baik-baik. Mungkin anak-anak kita yang kita tidak bisa menasihatinya, terlalu sering kita merasa, saya ini gagal, saya ini nggak bisa. Itu termasuk yang kecut, yang kita tidak menjadi buah yang manis. Kita merasa kita, wah, nggak bisa lah ini, udah begini, saya ini rasanya ini sebagai hamba Tuhan ini udah gagal ini gitu ya. Jangan, karena firman Tuhan tadi katakan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita, biarlah ada roh Tuhan itu sehingga kita tetap segar, tetap kuat, karena kita tahu Tuhan Allah kita itu menyertai kita. Tadi dikatakan jangan takut. Amin. Ada amin, saudaraku. Amin. Nah, Amin. apalagi Amin, Bapak Ibu, amin. saya lihat tadi ini sini semua boleh dikatakan Amin. kecuali saya dengan Duma ya, semua masih ada pendampingnya. Oh, ada Bu Linda, maaf. Ya, tantangan saya pikir sama saja. Ada pasangan, tidak ada pasangan. Kalau kita lepas dari carang itu, semua tidak akan menghasilkan buah yang baik. Bahkan tidak berbuah. Tapi ketika kita bersama Tuhan, kita jangan pernah takut. Jangan pernah meragukan. Karena firman Tuhan tadi katakan, kemanapun engkau pergi. Berarti ketika kita keluar rumah, ketika kita dalam pelayanan, ketika kita tertidur, ketika kita masak sebagai ibu rumah tangga, ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan ada di sana. Amin. Jadi jangan pernah takut. Amin. Takut itu manusiawi, nggak boleh juga kita sombong. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan ini, kita harus tetap kuat dan terus berjaga-jaga. Sekalipun itu nggak enak, di mana-mana seperti saat ini, saya memang di rumah nggak ada TV, saudaraku ya, dan saya tidak juga suka lihat YouTube, tetapi saya ada TikTok, saya juga ada IG, lalu ada juga Facebook. Di sana selalu mampir di beranda saya. Oh, di sana bencana alam, di sana kebakaran, di sini. Saya bisa lihat itu. Wah, berarti saya berani katakan sedang tidak baik-baik. Tetapi pasti ada rancangan dan rencana Tuhan untuk itu semua terjadi. Untuk menguji dan menyiapkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang benar, larikah kita dari fakta kenyataan yang sedang kita alami. Kita harus tetap kuat, dimanapun kita tegak berdiri, jangan takut kata Tuhan. Lalu saya ambil di 2 Tawarik 15 ayat 7. Bisa ditampilkan 2 Tawarik 15 ayat 7. Ya, saya baca. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi firman Tuhan katakan, tetapi kamu ini kuatkan hatimu. Kita harus kuat, apapun keadaan kita. Kita harus termotivasi dengan firman Tuhan yang di dalam Yosua tadi ya dikatakan, Yosua 1 ayat 9. Lalu diteguhkan lagi di dalam 2 Tawar 15 tadi ayat 7. Tetapi kami ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi apapun keadaan kita, kita harus tetap kuat. Kalau lemah dikatakan semua manusia ketika mengalami tantangan, ketika mengalami proses, nggak ada yang nggak lemah. Nggak ada, jangan pernah kita katakan, aku kuat, aku hebat. Itu berarti itu, saya bisa mengatakan itu ya sedikit agak sombong lah. Karena tidak ada yang nggak dilanda oleh masalah. Mungkin finansial kita oke, fine-fine saja. Tetapi bisa saja jemaat kita, lingkungan kita. Gitu. Jadi di sini dikatakan jelas, dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu ketika apapun yang sedang kita alami. Kuatkan. Bersyukur bagi bapak-bapak ada pasangannya, bagi ibu-ibu
ada pasangannya. Apalagi sekarang ya, nggak tahu tempat lain ya. Masih relevan saya pikir ya. Ada rasa khawatir bagi ibu-ibu. Saya tanya jemaat, aduh gimana ini Bu, begini. Cabai kalau di nggak tahu tempat lain ya. Kalau cabai di Bali sekarang 1 kilo 160.000. Tomat 40.000. Bawang 60.000. Sepertinya belum ada yang lain-lain. Lebih mahal bawang daripada ayam. Nah, bagaimana kita nggak seperti ibu-ibu? Bisa nggak ini untuk besok anakku bayar uang sekolah? Atau gara-gara nggak makan? Atau saya beli ini? Pakai apa untuk besok lagi? Bagaimana transuk, bagaimana bensin segala macam? Mungkin ya, puji Tuhan saya dengar kabarnya sih. Kemarin saya dikirimin dari Medan, di Medan hanya 60 katanya cabai. 2,5 kali lipat. Bagi kami, ibu-ibu di Bali ini, kalau ke pasar dibilang, aduh mulai, ada rasa kecut tadi, ada rasa kecut. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Karena kalau kita bawa 300.000, kita beli cabai seperempat, ini fakta, ini realita yang nggak bisa kita pungkiri. Kenapa bawa ke sana? Karena ini fakta hidup. Itu yang saya alami dengan jemaat. Bagaimana saya, kalau saya ketakutan, jemaat lebih takut lagi. Bagaimana besok Ibu Gembala? Bagaimana ini besok? Bagaimana ini besok? 3 biji, saudaraku, cabai. Apalagi kita, kalau dulu makan, apa namanya itu, yang goreng-goreng itu 3 sekali makan cabenya. Sekarang nggak berani. Tambah pedas rasanya karena mahal. Nah, itu pun kadang membani itu dengan jemaat, kami sharing. Tapi tidak serta-merta lalu tidak ditiadakan. Puji Tuhan, kami setiap pulang gereja, apapun keadaan, mau mahal, mau murah, kelimpahan, kekurangan, sakit, setiap pulang gereja kami selalu dengan jemaat makan. Mau daun singkong tumbuk kek, mau ikan asin kek, bergiliran jemaat itu. Jadi kecupnya itu cuma sebentar, saudaraku, walaupun dibilang mahal. Karena tadi firman Tuhan katakan, saya katakan, jangan kau pernah takut. Kepada jemaat saya katakan, kalian masih ada punya pasangan. Saya nggak punya pasangan ini loh, yang nggak dapat apa-apa, maaf ya, dari gereja saya bilang. Tapi lakukan saja kebenaran, engkau akan dibela dan tolong Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Kalau ada yang menguatkan, ada yang support finansial kalau mau ke pasar misalnya contohnya. Masih kita cerah kita. Ibarat buah tadi dipo dia matang di pohon dia. Nggak kecut dia ketika dimakan. Ketika kita gigit gitu. Segar kita begitu. Demikian juga ketika kita ada dalam Tuhan. Jangan, tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Kalau kita beserta Tuhan, apapun keadaan, mungkin sebentar ada. Tuhan Yesus aja waktu mau disalib itu kata Elo Elo lama sabatani. Kalau bisa Tuhan lalulah cawan daripada aku kan. Karena dia adalah manusia daging juga, manusia roh juga. Ada rasa takut. Bagaimana kita yang ciptaannya yang disembuskan, yang diciptakan dari tanah dan debu, tentu kita lebih gampang sensi. Tetapi sekali lagi, kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, kalau kita lekat akan dia, kita tidak selama rasa sakit, rasa takut, rasa kecut, rasa bimbang itu. Saya terus terang ketika awal-awal ditinggalkan almarhum Bapak, nanti bagaimana ini ya? Oh, bagaimana kelanjutan ini ya? Bagaimana ya? Ya, terus terang, ada yang keluar. Tapi puji Tuhan, ada juga yang masuk. Jadi saya nggak pernah pikirkan, wah ini mungkin kosong nanti. Dan maaf, selalu sekarang ini kita tidak berani lagi gereja baik, gereja kecil dan besar, nggak berani mengatakan kebenaran. Kalau ada jemaat itu melakukan yang tidak benar, hamba Tuhan yang kita tahu jalannya nggak lurus, kita nggak berani. Kita tutup mulut, apalagi jemaat itu mungkin yang lebih ada ini, kita nggak berani. Kita langsung tawar hati, kita langsung kecut, kita serasanya tidak ada pembela kita yang menopang kita. Jangan jadi hamba Tuhan, gereja itu harus menyatakan tetap kebenaran. Saya mungkin terlalu keras bagi jemaat, saya katakan, pintu gereja ini terbuka lebar. Dan tidak pernah tutup. Memang puji Tuhan karena di Bali aman, itu gereja siang malam terbuka, saudaraku, tutup gerbang, nggak pernah dikunci. Saya katakan, ini pintu terbuka. Kalau saya salah sebagai hamba Tuhan, koreksi saya. Tapi jika Anda salah, saya melihat tidak dalam berjalan dalam kebenaran, saya layak menegur Anda. Ketika hamba Tuhan tidak lagi berani mengatakan kebenaran kepada jemaatnya, gereja itu amat sangat riskan untuk bisa mereka tidak mengerti lagi kebenaran, sehingga dia kesana kemari itu lari sana lari sini,
tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama jangan takut, tetap kita mengandalkan Tuhan agar di sini kata karena upah kita besar di surga. Kita nggak bakal dapat upah ketika tahu saudara kita, tahu anak-anak rohani kita, dia makan buah yang kecut atau kita kasih buah yang kecut. Mari kita sebagai hamba Tuhan kita kasihlah, kita berilah mereka buah yang manis yang segar. Dan ketika kita lihat jemaat kita buah yang kecut, hidup rohani mereka tidak menghasilkan buah. Ada buah yang kecut. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan bersama. Ini loh, begini loh, begini loh. Tentunya kita juga tentunya sebagai hamba Tuhan, tentu kita juga belajar menghimani, menghidupi firman yang kita sampaikan. Berbicara gampang, tetapi praktek yang penting. Ini nanti jemaat lebih kuat daripada kita, belum apa-apa, kita yang udah KO duluan. Tapi saya percaya yang ada di tempat ini semua ada dalam kekuatan, dalam ketegaran, buah yang manis. Amin. Semua kuat, semua tegar. Amin. Ada amin, saudara. Amin, amin. Ya, gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat, baik di dalam lahan pelayanan, di ladang pelayanan, baik di kota besar Jakarta, baik Surabaya, baik di Sumatera, dimanapun kita sama. Firman Tuhan itu, ya dan amin, sama saja firmannya, tetap itu juga. Bagaimana kita menghidupi firman itu. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, ini ke depan belum tahu kita apa lagi yang terjadi. Saya sangat miris ya ketika dibilang waktu Amerika kejadian begitu. Wow, luar biasa. Ada orang yang bernubuat pun itu dianggap main-main. Kemarin saya lihat lagi dikirimin teman, kalau nggak salah di Tapanuli mana gitu, bicara ada inang itu begini-begini. Oh diabaikan, oh main-main itu gila katanya. Itu niru-niru Amerika itu katanya. Nggak ada itu. Ya, kita bersyukur nggak ada kejadian. Tapi seandainya kejadian langsung diwawancara itu. Oh iya Bu, bagaimana buatannya begini, begini. Oh langsung, oh Tuhan turun. Oh ini api dari surga begini. Langsung begitu. Manusia kan begitu. Nah, ketika nggak kejadian, kita bilang itu memang gila sih. Ngikut-ngikut Amerika segala macam. Bagaimana kalau ketika dia selesai bernubuat, terjadi gempa, longsor, segala macam terjadi, baru kita percaya itu, oh itu nubuatan ya, oh itu nubuatan, kita bilang begitu. Itu yang saya katakan, bangsa ini, keluarga ini, gereja tidak sedang baik-baik saja. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita orang-orang benar ini, apakah kita sudah menggenapi kebenaran itu dalam hidup kita, khususnya bagi rumah tangga kita dulu. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai gembala, kalau udah dilihat jemaat kita, udah dilihat anak kita, kita udah ketakutan, udah ketar-ketir duluan ngelihat situasi. Bagaimana dengan mereka? Tentunya kita harus terlebih dahulu lebih kuat. Bukan munafik. Tetapi di sanalah kita minta pertolongan kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak berbuat apa, tidak bisa. Makanya dalam segala hal, sertakanlah Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Saya ngelihat begini pasang-pasangan, rasanya ngalir ke dalam nih air mata. Luar biasa. Walaupun nggak ada pasangan di situ, bukan berarti nggak luar biasa ya, enggak. Tetapi bagi saya, ini sesuatu banget gitu loh. Mari kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita dalam pelayanan, dalam organisasi, dalam hidup rumah tangga belum sempurna, ketika kita percaya, menyerahkan hidup kita dan kemana kita pergi, kita yakin ada Tuhan di sana, kita tidak tawar hati, kita tidak kecut. Tuhan menolong, membela kita. Terakhir ayat Yesaya 41 ayat 13. Ya, Yesaya 41 ayat 13, demikian firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jadi semua berkaitan semua ini ya. Jangan takut. Jadi sekali lagi jangan takut. Saya tadi pujian pertama yang dibawa, nggak kebetulan tadi Ibu dari Dobo, Ibu Demi,
Bapakku datang, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Nggak kebetulan itu pujian. Nggak ada kontak. Kenapa bisa relevan pujian kita dengan firman yang disampaikan? Berarti kita sama-sama belajar. Kita jangan pernah sombong, jangan pernah mengatakan kita ini yang sudah sangat rohani, kuat dalam menghadapi tantangan. Kita harus sama mengatakan, diperbaharui setiap hari, sehingga iman kita lebih kuat lagi, menjadi berkat, dan kita menghadapi tantangan di dalam menghadapi pelayanan jemaat, anak kita, orang tua, mertua, siapapun. Jangan takut. Karena Tuhan katakan, sebab ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Jadi tangan kanan Tuhan yang memegang. Kita kan selalu seperti dalam kalau nyanyi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Selalu kita cari tangan kiri, bukan tangan kanan. Nggak boleh. Kita harus dua-dua kita cari, dua-dua dong. Gitu. Kan sering kita, Amsal 3 ayat 16. Nah, kita nyanyikan. Kan gitu ya. Tapi kita ketika ada masalah, kita nggak percaya kalau tangan kanan Tuhan memegang kita. Tapi ketika kita ulang tahun, jemaat ulang tahun, ini berkat melimpah sebelah kiri. Ketika kita nggak bisa beli cabai, kita bilang, mana tadi yang tangan kiri ya? Tadi langsung di sini dikata, tangan kanan Allah memegang tangan kanan dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan Allah yang menolong kita. Tidak ada satupun, sekalipun saudara kita misalnya yang mungkin finansialnya mapan, jangan pernah mengandalkan manusia. Puji Tuhan jika mereka peduli dengan orang lain, peduli dengan kita, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap lakumu. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Firman Tuhan katakan. Jadi mari kita semua hamba Tuhan, jangan takut apapun proses pelayanan kita di ladang Tuhan. Mari kita maju semangat terus. Ya. Kembali saya katakan, bersyukurlah bagi Bapak, Ibu. Saya ulang-ulang. Jadi kemanapun saya kalau bersyukurlah, sayangilah pasangan ketika masih ada di samping Anda. Sayangi dan hormatilah. Tidak peduli dia itu udah memberikan sesuatu hadiah, misalnya Natal, dia nggak pernah ingat kita mengucapkan ulang tahun, atau ketika kita ajak, udah papa aja lah, aku capek di rumah masak, kata Ibu Gembala misalnya. Enggak. Dalam kamus saya, maaf, tidak ada seperti itu dulu. Jadi apalagi setelah nggak ada, dan saya rasakan, mari setiap Bapak, Ibu semua, karena Tuhan yang menopang kita, memegang kita, jangan hanya kita berserah pada Tuhan dengan tangan kanan, tetapi pasangan kita pun, yuk kita bersama-sama bergandengan tangan, supaya kita tidak takut, supaya kita manis, supaya kita tidak kecut, supaya dimanapun kita penyertaan sempurna atas hidup kita, atas pelayanan kita, atas rumah tangga kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, sungguh singkat tetapi kiranya menjadi berkat dan diurapi Tuhan bagi kita, hati kita menjadi tanah yang subur, ditaburi kebenaran firman Tuhan, kita terus sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman. Kita belum sempurna, tetapi mari terus kita menjadi berkat. Ketika kita ditempatkan Tuhan dimanapun, mari kita menjadi berkat, yang buah yang manis, sehingga orang tahu, oh ini buah melon yang mat dipo, ini pisang yang bukan diperam mat dipo. Orang ketika makan, oh manis ya, oh seger ya, oh ini ya, begitu. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang baik, yang indah pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Mohon maaf jika ada ketidaksempurnaan. Mari kita sama-sama belajar terus menghidupi firman yang sudah kita dengar sore hari ini. Kiranya kita terus tetap kuat dan percaya tangan kita adalah tangan yang dipanggang oleh tangan yang berkuat, yaitu Yesus kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sungguh kami terbatas untuk menyampaikan kasih dan cinta kasih-Mu kepada kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini Bapak. Peneguhan terjadi atas kami karena Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak kecut, kami tidak gentar Tuhan, karena tangan-Mu menopang. Kemanapun kami Tuhan, Engkau yang
menopang kami. Engkau yang mendampingi kami Tuhan, sehingga kami kuat, sehingga kami tegar, sehingga kami berkelimpahan sekalipun kami kekurangan. Kami sehat sekalipun kami mengalami sakit Tuhan, karena kami tahu sukacita berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami diberkati. Haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih. Terima Oke, kasih Ibu Ketua. untuk Ibu. Terima kasih untuk Ibu Demi. Terima Terima kasih juga untuk Pak Oki. Ini Pak Oki yang jadi co-host ya. Luar biasa ya. Saya bersyukur untuk kita semua udah pada dewasa rohani ya, sehingga di saat kondisi darurat siapapun yang dimintain tolong siap ya. Luar Amin. biasa Yes. ya. Iya,